Aku nyasar ya. Kenapa jalan di sini aku gak kenal semua? Hidup panjang. Cepat pindahkan mobil, toko kita ada mobil mewah harga 2 juta. Motor listrik bobrok ini gak layak parkir di sini, mengganggu penampilan. Tunggu. Berapa? Mobil mewah seharga 2 rupiah. Kamu bercanda, kan? Aku lihat ini semua. Porsche, Maybach, Daichi. Mana kurang dari 200 juta? Maybach, semua mobil kami merek terkenal internasional, 200 juta apaan, uang sedunia dikumpulkan pun belum tentu sampai 200 juta. Mobil ternama. Mobil ini beneran cuma 2,5. Jauh dari mobil kami, rusak kamu nggak mampu ganti. Mobil ini apa urusannya denganmu? Dasar kurir makanan. Tidak peduli benar atau tidak, ini 5.000. Berikan saya 2 model terbaru. Ya ampun, ini 5.000. Kurir makanan ini ternyata punya 5.000. Aku seumur hidup tidak bisa dapat 5.000. Orang kaya memiliki 2 dolar. Orang kaya misterius memiliki 2 dolar. Sepertinya, aku telah berpindah ke dunia dengan harga barang anjlok. 2.000 lebih bisa jadi orang terkaya di sini. Tabunganku 6.000. Bukankah langsung melejit? Kalau semua dibelikan emas. Tapi, bagaimana aku bisa berpindah? Oh iya, tadi waktu naik sepeda, tiba-tiba ada cahaya putih. Apakah motor listrik membawaku ke dunia ini? Sudahlah, lihat apakah bisa kembali. Wuling Express. Keluarga Zhang. Keluarga Li. Tunggu saja, aku akan membuat kalian merasakan rasa terhina. Kakak Xiaotian, kenapa datang? Yao, kami datang mengurus kartu hitam tertinggi. Kartu hitam tertinggi. Kartu hitam tertinggi di bank kami hanya dapat dimiliki oleh nasabah yang paling berharga. Setidaknya harus memiliki aset beberapa miliar. Manajer, adik saya tidak banyak berguna, mohon menjaganya. Jika harus dihukum atau dimarahi, jangan ragu. Tidak masalah. Kak, sudah selesai urusannya? Manajer, teman ingin mengurus kartu hitam tertinggi. Saya tidak punya wewenang mengajukan. Anda lihat sendiri. Xiaotian, ngapain di sini? Barang tak berguna? Benar-benar siapapun bisa ngomong besar sekarang. Keluar belok kanan, lihat itu mesin ATM, urusin sendiri deh. Jangan ganggu pelanggan lain. Apa cara ban perlakukan pelanggan? Xiaotian, jangan bikin malu. Jangan-jangan kamu dengar aku di sini, sengaja datang buat balikan? Balikan sama kamu? Kamu kira kamu siapa? Xiaotian, berani ngomong gitu sama aku. Manager Zhao. Sekarang, siapa saja bisa punya kartu Black Card ya? Kalau menyebar. Untuk bank kalian. Dampaknya nggak bagus? Xiaotian bukan orang sembarangan, aku percaya dia. Kalau dia bilang mau punya black card, pasti benar. Kamu wanita licik. Orang tak berguna itu kasih kamu apa sih? Dia kan cuma pengantar, mau punya black card juga? Jangan pikir dapat kartu hitam tertinggi karena pernah dengar atau lihat. Kamu kan pengantar makanan, selamanya tetap jadi pengantar. Sekarang di masyarakat ini, banyak sekali penipu. Yang paling pintar adalah memainkan emosi. Kamu ya. Harus hati-hati. Jaga mulutmu. Kalau Tian Ge saya tidak bisa mengurus kartu hitam, tidak ada yang bisa. Pergi sana. Apa kamu? Ada hakmu bicara di sini? Cukup. Saya urus bisnis apa? Kamu tidak punya hak untuk menanyakan. Panggil manajer kali. Kamu pikir kamu siap? Panggil manajer kami cepat pergi. Kalau tidak saya panggil satpam. Xiaotian. Cepat antar makanannya, jangan memalukan diri di sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana mungkin kamu punya banyak emas? Tidak ada yang tidak mungkin.
Emas ini bagi saya tidak berarti apa-apa. Kehormatan bagi bank kalian kalau saya berbisnis di sini. Saya tidak percaya. Kamu hanya pengantar makanan. Bagaimana mungkin punya banyak emas? Apa yang terjadi? Kenapa berkumpul? Masalah kecil saja. Kenapa kepala bank datang? Saya bisa selesai. Kalau kamu bisa selesai. Qui n'a pas Mazi Berkimpuldi. Kalau tersebar, reputasi bank kita bagaimana? Allô. C'est Yake pas la banque d'Issini. Proses kartu hitam istimewa bank kita sangat ketat. Harus melalui verifikasi dana. Datang urusan ini. Emas-emas ini. Kalau ditukar di bankmu sudah memenuhi syarat, kan? Tuan Xiao. Boleka kita Panda que rue en VIP. Tuan Zhang dan Nona Li. Banque Camille Sangha Mementincan Privasi Pelangan. Apakah Anda? Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Direktur Zhang. Jangan salahkan kalau tidak memberi Jangan tertipu oleh pengantar makanan yang tidak berguna. Hati-hati jangan sampai terbalik di... Rong-rong. Ayo pergi. Silakan. Dari mana Xiao Tian mendapatkan emas? Mungkinkah warisan keluarga Xiao? Jika itu benar, kau tak dapat lepas dari genggamanku. Saudara Tian, aku traktir kamu makan besar, merayakan kamu mendadak kaya. Kita yang kaya mendadak. Nanti ya, gak perlu mengemis sama orang. Berencana investasi buka perusahaan. Kamu tinggal bantu aku atur keuangan. Kakek Xiao Tian. Manajer sebelumnya diganti. Sekarang gimana? Sekarang, saya manajernya. Kalau begitu aku akan traktirmu, merayakan promosi Anda. Omong-omong, besok adalah ulang tahun ibu. Orang sombong itu mengadakan pesta di Istana Kaisar. Saya akan membelikan ibu saya hadiah ulang tahun. Saudara Xiao Tian. Perjamuan besok. Kamu datang? Pergi. Tentu saja pergi. Aku dan mereka. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih kalian telah datang ke pesta ulang tahun ibu saya. Semoga kalian bersenang-senang malam ini. Nona Li terlalu baik. Keluarga kita masing-masing bisa saling berinteraksi di pesta ulang tahun ibu Anda. Pak Lin Anda sangat baik. Semua diatur bantuan Zhang Xiao. Bos Lin dan Bos Zhang, terima kasih hadir di acara ini. Kemampuan Tuan Muda Zhang sudah diakui semua orang. Saya yakin setelah mengambil alih, perusahaan keluarga akan semakin maju. Nanti, bisnis dan kecantikan semua ada. Terima kasih atas doa baik Anda. Mengapa Xiao Tian datang ke sini? Xiao Tian. Setahuku untuk acara ini, aku tidak mengundangmu, kan? Orang kampung tetap orang kampung. Tidak ada tata krama sama. Kakak Xiao Tian tamuku undang. Ada masalah? Pengkhianat, bagaimana bicara pada Tuan Zhang? Kamu bawa pecundang. Memalukan keluarga Li? Hari ini ulang tahun Mama. Kenapa kakak Xiao Tian tidak bisa datang? Menurutku tidak tahu aturan. Adalah kamu, kan? Kamu badut kecil. Punya hak apa berbicara di sini? Xiao Tian, tidak mungkin kau masih berharap soal pernikahan. Hentikan berhayal. Wanita pamer kekayaan tak pantas aku rindukan. Walaupun keluarga Li memohon padaku, aku tidak akan menikahimu. Kamu, pengantar makanan tak berguna. Beraninya kau menghinaku. Tanpa keluarga Li, kamu cuma seekor serangga. Nona Li bertindak licik. Bukankah itu akan menjadi aib yang lebih besar bagi keluarga Li? Silakan masuk, Tuan. Mama, Rong-rong. Ada apa? Xiao Tua. Bisakah kamu datang? Merupakan kehormatan bagi saya kenalkan dulu, ini adalah Pak Lin. Pak Lin, Pak Zhang ini adalah Pak Zhao dari grup Zhao. Halo Pak Zhao, lama mendengar nama Anda. Saya Lin Tai dari keluarga Lin. Halo Pak Zhao. Halo, saya Zhang Chai dari keluarga Zhang. Panggil saja saya Xiao Zhang. Kamu orang tak berguna, bisa ada di sini? Siapa membiarkan? Keluarkan dia dari sini. Bibi, ini hari ulang tahun Anda, jangan marah. Ambilkan hadiah saya. Bawa ke sini. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Sedikit. Tanda kecil. Tuan Muda Zhang, Anda benar-benar terlalu sopan. Oh haha. Hadiah ini pasti tidak murah, ya? Saya ingat tahun lalu ada berlian merah muda seharga 5 juta di pelelangan di Hong Kong. Tidak sebagus yang ini. Benar, berlian merah muda ini lebih besar setengah dari yang itu, nilainya setidaknya 2 kali lipat. Benar-benar murah hati, Tuan Zhang.
Lihat, sangat membuat iri. Xiao Tian, kamu terus bilang datang ke pesta ini. Jangan tidak bawa hadiah? Memalukan, Diam Kakak Xiaotian. Hadiah khususnya untuk ibu lebih berharga dari berlianmu. Yao. Walau dia bekerja setahun antar makanan, tidak akan mampu beli kotak perhiasan untuk berlian ini. Orang tak berguna ini bisa bawa hadiah apa? Orang-orang. Usir dia keluar, tunggu sebentar. Teman kecil. Kamu bermarga Bagaimana kamu tahu? Tuan Zhao mengenal saya. keluarga Xiao dan keluarga adalah sekutu bisnis. Dulu, saya dan ayahmu juga teman dekat meski beda usia. Tak tersangka. Kemudian rantai keuangan keluarga Xiao tiba-tiba putus. Orang tuamu juga mengalami kecelakaan mobil. Hai. Ini benar-benar nasib yang aneh. Hal-hal lama milik Pak Zhao jangan dibicarakan lagi. Tapi, setelah penyelidikan bertahun-tahun kami, kematian orang tuamu sepertinya ada rahasia tersembunyi. Tampaknya orang-orang yang hadir juga terlibat. Apa? Anda bilang bahwa orang tuaku dibunuh? Xiao Tian. Semua orang menunggu hadiahmu. Berencana mengabaikannya? Xiao Tian, pecundang. Jangan pikir Paman Zhao. Akan ada di pihakmu. Xiaotian bukan orang seperti itu. Aku percaya. Hadiah dari kakak Xiaotian paling berharga. Kamu jalang ini, di sini bukan tempatmu bicara. Bergaul dengan pecundang seperti Xiao Tian mempermalukan keluarga Li. Ibu, Yao tidak bermaksud. Aku menyiapkan hadiah untukmu. Bisa siapkan hadiah apa? Hanya kalung, cincin, dan barang-barang biasa lainnya. Mana mungkin cocok buat ibu, kamu cuma kurir. Apa yang bisa kamu kasih yang mahal? Lihat dunia luar. Lihat apa itu hadiah yang sebenarnya. Saya juga penasaran kamu mau kasih hadiah apa. Lihat kamu percaya diri sekali, saya kira kamu mau kasih yang istimewa. Cuma pot bunga rusak ini? Kamu pikir keluarga Li gak bisa beli pot bunga? Saya lihat kamu mirip banget sama pot itu. Orang yang tidak berguna punya barang yang tidak berguna. Pot bunga ini. Kamu ambil dari tempat sampah, ya? Mau kasih sampah untuk orang? Ngasih vas bunga ada yang salah. Zhang Xiao ngasih berlian pink. Terkenal secara internasional, nilainya mulai dari 10 juta. Kamu dapat dari pasar barang bekas, kan? Sampah tetap sampah, ngasih hadiah gak benar. Porselen antik ini berharga untuk dikoleksi, bukan untuk kalian pahami. Dengar ini, guys. Pengantar ini. Bilang dia bisa beli barang antik, aku gak tahu kapan ngantar makanan jadi kaya. Diam, vas tinggi ini levelnya pusaka negara. Nilainya jauh lebih dari puluhan juta. Nona Li. Bahkan pengantar makanan bisa punya barang antik begini. Keluarga besar kita harus bagaimana? Hahaha Nona Li. Lebih baik kamu berdiri di sini. Jangan sampai tertipu oleh orang jahat. Kamu ini sampah. Berani-beraninya bawa barang rusak ini, mau lihat lelucon dariku. Keluarga Li benar-benar buta, sampai bertunangan denganmu. Barang rusak ini semakin dilihat makin menjijikkan, lebih baik dihancurkan. Nyonya Li, ini kamu. Pak Zhao, jangan tertipu oleh vas rusak ini. Bagaimana bisa jadi barang antik? Kamu kurang pengetahuan. Meskipun aku kurang pengetahuan, meskipun vas rusak ini adalah barang antik, paling cuma puluhan juta, mana bisa menandingi berlian merah mudaku. Zhang Xiao, kamu terlalu memandang tinggi padanya. Seorang pengantar makanan tidak punya ratusan ribu, paling 10 ribu. Kodok di dasar sumur juga berani bicara tentang langit. Vas ini merupakan karya seni yang sudah punah. Harganya miliaran. Vas sebagus ini. Hanya dihancurkan begitu saja. Sayang sekali. Zhao Lao, Anda pasti salah lihat. Vas kerajinan bisa jadi barang bagus? Kalau suka, saya bisa beri mobil penuh. Satu mobil, takutnya hari ini hadiah ulang tahun. Semua bersama pun belum sebanding dengan vas ini. Pihak Zhao, Anda maksud ini vas asli. Setelah saya periksa, vas Leiling Wansho ini asli tanpa keraguan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana Xiao Tian bisa membeli barang antik asli? Pak Zhao,
Berapa harga vas ini? Saya ingat pernah ada yang serupa di Sotheby's terjual 1,1 miliar. Dan yang kali ini diberikan oleh Xiao Tian. Baik dari kerajinan maupun dekorasinya, ini jauh lebih tinggi dari yang itu. Nilainya bahkan bisa melipat gandakan. Loh, Tidak mungkin. Dari mana Xiao Tian dapat uang untuk membeli hadiah mahal? Aku tidak percaya ini benar. Xiao Tian. Ibu juga tidak menyangka kamu bisa memberikan hadiah semahal ini. Hahaha, duh, lihat keributan ini. Ibu tidak sengaja. Maafkan ibu. Nyonya Li, jangan ngomong sembarangan. Kalau tidak mau terima ketulusanku, ya sudah, dihancurkan. Ganti saja dengan yang sama persis. Xiao Tian, sopanlah. Bagaimana kamu berbicara dengan ibuku? Dulu panggil dia ibu, sekarang tidak? Jangan puji aku. Tadi Bully bilang aku tidak pantas panggil ibu, jadi sebaiknya kita urus ini dengan jelas. Xiao Tian, kamu benar-benar konyol. Ibu tidak apa-apa. Pemberian hancur ya sudah hancur. Lirong, bagaimana bicara kamu dengan Xiao Tian? Minta maaf ke Xiao Tian? MA, kamu suruh aku minta maaf ke dia? Tidak mungkin. Xiao Tian, rongrong semuanya aku biarkan jadi manja. Jangan marah ya, haha, lihat, masalah ini. Kak Xiao Tian. Baik. Kalau begitu, untuk menghormati Yao Yao, kita anggap masalah ini selesai. Tapi semoga ada yang bisa jaga mulutnya di masa depan. karena semuanya sudah jelas. Maka saya pamit dulu. Xiao kecil, apakah ada waktu berkumpul? Baik. Paman Sao, Anda bilang kematian orang tua saya ada sesuatu yang mencurigakan. Maksudnya apa? Anakku, setelah menyelidiki selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa memastikan bahwa kematian orang tuamu dulu bukan kecelakaan. Ali, lihat informasi. Cari beberapa orang yang dapat dipercaya untuk menyelidiki informasi di dalamnya. Tiange, apakah informasi ini benar? Apakah mungkin paman dan bibi dibunuh? Cek pasti ketahuan. Cek baik-baik. Uang sudah ditransfer ke rekening perusahaan. Kalau kurang, informasi. Tenang aja, Bro Tian. Saya pasti selidiki sampai tuntas. Bro Tian, kamu mau kemana? Tenang aja. Belum selama itu. Sudah buat janji lihat rumah. Kita butuh tempat yang lebih aman. Pak Xiao, villa ini 1,300 meter persegi. Proyek unggulan perusahaan kami, jika berminat segera ambil keputusan. Ambil yang ini aja. Sekarang juga bisa gesek kartu. Xiao Tian. Kenapa aku ketemu kamu di mana-mana? Kamu benar-benar membuntuti ya? Xiao Tian, dasar pecundang, kamu ada di... Jaga mulutmu, kenapa aku nggak boleh di sini? Xiao Tian, jangan kira karena kenal Zhao kamu udah sukses. Pecundang tetap pecundang. Ini kan Tuan Zhang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Manager Lee. Apa sekarang sembarang orang bisa masuk ke kantor penjualan? Aku jadi ragu tentang keamanan dan privasi tempat ini. Untuk beli rumah seperti ini, aku mempertimbangkannya lagi. Maaf Tuan Zhang, salahku. Mohon beri saya sedikit waktu. Pak, bolehkah saya bertanya, Anda membeli villa yang mana? Yang ini. Xiao Tian, kamu seperti badut. Tahu nilai villa ini? Villa terkenal bernilai lebih dari 1 miliar. Seperti kamu, pengantar, tidak pantas. Hanya lebih dari 1. Itu tidak seberapa. Kamu benar-benar tidak tahu batas. Kamu pemimpi tak berguna. Manajer Lee, sekarang juga usir dia dari sini. Dan saya akan membeli villa ini. Kalau tidak, Anak muda, tempat ini bukan untukmu. Jangan terlalu sok tahu. Sekarang langsung pergi. Jangan meremehkan orang, sebaiknya pikirkan baik-baik apa yang kau katakan, kalau tidak aku takut kamu akan menyesal. Seseorang. Usir dia keluar. Aku mau lihat siapa yang berani. Biro penjualan, ada keributan di tempat MR Su. Aku, diam. Maaf, MR Xiao, anak buah tidak tahu sopan santun. Kurang perhatian, tidak masalah, selesai urusan kontrak. Sudah selesai, kami memutuskan untuk membebaskan biaya pemeliharaan properti untuk MR Xiao.
Emersu, terima kebaikan ini. Tunggu sebentar. Ada apa, Zhang She? Su ZHNG si pecundang itu benar-benar beli rumah. Iya, Tuan Xiao membeli penthouse kami. Nggak mungkin. Dia kurir. Dari mana dapat uang beli penthouse? Su ZHNG, saran saya, lebih baik kamu selidiki dulu. Jangan sampai tertipu serangga dari selokan. Zhang Xiao, urusan perusahaan kami tak perlu Anda campuri. Cow. Tuan Xiao, silakan lihat kontraknya. Tuan Xiao, ini kartu hitam premium Anda. Kok kamu bisa punya uang sebanyak ini? Itu kotak emas? Punya kakekku? Xiao Tian berani, jujur, tak pernah ambil barang orang lain. Penjual makanan, kok bisa punya emas sebanyak itu? Aku tahu sekarang. Pasti Li Peiao, wanita jahat, memberikannya pada wanita jahat tak setia. Lihat aja nanti saat aku pulang. Bro Tian, aku menemukan beberapa petunjuk awal. Zhang Kuang dan Li paling dicurigai, datanya. Aku sudah menduga. Cari orang yang gesit, periksa di mana Zhang Kuang biasanya tinggal. Mengerti. Keluarga Zhang dan Li. Kalian berhutang padaku. Aku pasti akan mengambilnya kembali satu persatu. Kenapa kamu, Yao Yao? Siapa yang mengganggumu? Ibuku ingin menjodohkanku dengan keluarga Zhang. Aku tidak mau menikah. Kenapa kamu menunggu aku? Aku segera ke sana. Tidak tahu apakah Tuan Zhang mengetahui pandangan Tuan Anda tentang usulanku? Usulan Nyonya Li telah dipertimbangkan dengan seksama oleh tuan kami, tapi masih terasa agak tidak tepat. Kalau ada yang tidak tepat, kita bisa bicarakan. Putri keluarga Li mungkin tidak berharga untuk didukung dengan begitu banyak sumber daya. Jadi mau bagaimana? Sebaiknya keluarga Li menambahkan lebih banyak mas kawin. Misalnya, pusat perbelanjaan di pusat kota. Apakah Tuan Zhang tahu apa yang sedang dibicarakan? Pusat perbelanjaan itu adalah urat nadi keluarga Li. Tuan Muda Zhang tidak mengatakan demikian. Perlu saya tanyakan ke Tuan Muda Zhang? Nona Li. Maksud Tuan Muda Zhang. Sebelum saya datang, Tuan Muda Zhang memberitahu saya. Apa? Itu tidak mungkin. Nona, segala sesuatunya selalu berubah. Di masa depan, siapapun tidak bisa memastikan perkembangannya. Baiklah. Makanya, Li dan Nona bisa berdiskusi lagi. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tunggu sebentar. Kami zituyu. Kepala keluarga Li. Sungguh bijaksana dan tegas. Miss Li kedua di mana? Bagaimana kalau saya sekarang bawa dia pulang? Saya tidak setuju. Xiao Tian. Kamu datang ke rumahku untuk apa? Kamu tidak setuju kamu dianggap siapa? Baiklah, keluarga Li sudah merawatmu selama bertahun-tahun, kamu tidak tahu diri. Ibu, aku tidak mau menikah dengan keluarga Zhang, aku ingin. Kamu tidak mau semua orang harus melayani keluarga, kalau tidak, keluarga membiayai kalian untuk apa? Kembali ke kamar. Keluarga Li tak disangka jatuh sejauh ini. Siapa saja berani bicara. Aku juga tak menyangka. Orang dari keluarga Zhang memang selalu angkuh. Terlalu sombong. Pantasan Zhang Kuang bermuka busuk begitu. Kau bilang apa tadi? Kau tahu tidak kau bicara apa? Jangan pikir hanya karena kau disukai Pak Xiao, kau bisa bicara sembarangan. Keluarga Xiao sudah tiada. Aku cari wanita gemuk itu. Tuan rumah sedang Tamu apa maksudmu? Mangir. Panguruli. Bukankah tadi kau bilang Tuan Li sedang menerima tamu? Mana tamunya? Maaf, Tuan Qian. Keperluan apa? Utang Tuan Li pada saya, sudah waktunya dibayar, kan? Bukankah Tuan Qian sudah setuju untuk menunda sebulan lagi? Baiklah. Selama kau gadaikan sementara pusat belanja di pusat kota itu padaku, menunda sebulan tak masalah. Tidak mungkin. Pak Qian mungkin akan kecewa. Mal tersebut sudah menjadi mas kawin untuk keluarga Zhang. Saya tidak setuju dengan pernikahan Yao Yao.
Xiao Tian pecundang, tutup mulut. Xiao Tian, pengantar makanan, tidak berhak bicara di sini. Hahaha, pengantar makanan. Zaman sekarang ini sungguh aneh. Kamu, si pengantar makanan, berani berteriak di depan kami. Li Peiyao dari keluarga Li menikah dengan keluarga Zhang. Memang ibu li bijaksana, kalau begitu saya akan bawa Nona Li ke Dua. Di sini bukan tempatmu bertindak. Berani kamu memukulku? Kamu tahu tidak, orang di belakangku bisa dengan mudah menghancurkanmu? Kalau kamu tidak pergi, kamu akan terus dipukul. Sekalian beritahu orang-orang di sekitarmu. Jangan berani mengusik Yao Yao. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Xiao Xian. Kamu pikir kamu siapa? Tidak tahu diri. Orang-orang, datang. Pukul dia keluar dari sini. Kalau keluar, bagaimana masalah dana bisa selesai? HM, maksudmu, kamu bisa menyelesaikannya? Bu, ini bodoh. Pikir bersandar pada Tuan Shao bisa naik pangkat secepat kilat. Tentu saja bisa. Aku akan bayar utang kalian. Hahaha. Anak muda, kamu tahu seberapa besar uangnya ini? Uang bagi saya hanya serangkaian angka saja. Cukup tidak untuk melunasi utang. Ini kartu hitam tertinggi. Kamu punya kartu hitam tertinggi. Dari mana mendapatkan kartu ini? Diberikan oleh Hanya kartu hitam tertinggi saja. Kenapa harus terkejut? Tidak tahu apakah cukup untuk melunasi semua utang. Bapak Xiao bercanda. Jumlah uang saya tidak seberapa. Lebih baik hitung segera. Ingin bicara dengan kepala keluarga Li, tidak tahu kalau Tuan Qian. Oh, kalian bicaralah. Kami duluan pergi. Ayo pergi. Apakah mungkin keluarga Xiao belum hancur? Apakah ada harta tersembunyi? Yang dia dapatkan? Xiao Xian. Ibu di sini berterima kasih atas bantuanmu ya. Jangan buru-buru berterima kasih. Ada syaratnya. Surat APA. Mau bawa Yao Yao pergi? Tidak mungkin. Jangan menolak. Apa kamu? Tidak ingin mendengar tawaran lainnya? Tawaran lainnya apa? Aku akan membantu melunasi semua utang. Bukan hanya utang dari bapak uang saja. Tidak bisa. Keluarga Li kami members akan lipaya bertahun-tahun. Waktu dan usaha itu besar. Di dunia ini, tidak ada yang tak ternilai. Hanya jumlahnya saja yang tidak cukup. Kamu tidak ingin menggadaikan properti keluarga Li, kan? Hanya melunasi utang tidak cukup. Sediakan dukungan dana 500 juta untuk keluarga Li tanpa syarat. Kamu kira aku bodoh apa? 5 miliar, keluarga Li layak? Li Peiyao tidak penting di matamu. Sekarang dia bisa menikah dengan keluarga Zhang. Baik. 5 miliar ya 5 miliar. Penuhi janjimu, maka orangnya bisa kamu bawa. Kakak Xiao Tian, aku tidak perlu menikah dengan keluarga Zhang? Benar, tunggu kakak Xiao Tian selesaikan urusan, lalu kau akan kubawa pergi. Kak Tian sudah siapkan semuanya. Ali, tolong urus ini. Aku bawa Yao Yao pergi dulu. Nggak masalah, Tian Ge. Yao Yao tinggal di sini. Kakak Xiao. Kita berdua di sini, Naiman. Benar, untuk sekarang hanya kita berdua. Nanti siapa tahu. Nggak tahu deh, kakak Xiao Tian ngomong apa, aku nggak peduli lagi. Tian Ge sudah menyelesaikan semuanya. Beri keluarga Li banyak keuntungan, kan? Asal bawa Yao Yao keluar, harganya aku bayar. Soal yang kamu cari tahu, gimana hasilnya? Setelah mempelajari pergerakan Zhang Kuang dan aliran dana keluarga Zhang, ditemukan bahwa peta bisnis keluarga Xiao sebelumnya dan peta bisnis keluarga Zhang saat ini sepenuhnya tumpang tindih. Keluarga Xiao jatuh, keluarga Zhang mendapat manfaat terbesar, keluarga Li juga mendapat keuntungan. Bagaimana pendapatan perusahaan baru-baru ini? Kak Tian, pendapatan perusahaan kita berlipat ganda. Sekarang perusahaan kita adalah perusahaan investasi utama di negara ini. Ali, terima kasih atas kerja kerasmu. Pantau keluarga Zhang. Tenang saja, Kak Tian. Tuan Muda Zhang. Ada orang yang datang menjengukmu. Untuk detailnya, kita lanjutkan secara pribadi.
Kenapa kamu datang? Aku kangen kamu. Kenapa akhir-akhir ini kamu sibuk banget? Gak ada waktu ketemu. Aku lagi ada beberapa urusan yang harus diurus nih. Aku dengar masalah dana di keluargamu udah beres? Ayah? Dibantu Xiao Tian. Siapa Xiao Tian? Sebenarnya gimana ceritanya? Xiao Tian bantuin masalah uang, sekaligus bawa Li Peiyao. Li Peiyao ikut dibawa pergi? Keluargamu setuju? Soal itu sudah dibawa pergi. Li Peiyao bukan keluarga Li, kecuali karena kakek mengadopsinya. Kamu memang bodoh, bikin kerjaan gagal terus, benar-benar gak ada gunanya. Maksud kamu apa? Aku hanya memikirkan kamu. Shang Xiao sudah menemukan mereka di Hotel Kaiyue. Ayo pergi. Xiao Tian. Gaya besar sekali, membuat kami semua menunggu kamu. Maaf ya semuanya. Jalan macet, jadi telat. Tidak apa-apa, Tiante. Kami baru sampai. Xiao Tian. Saya salah dengar ya? Naik motor listrik juga bisa kena macet. Kalian waktu antar makanan. Bukannya main terobos? Pengantar makanan mengabaikan aturan lalu lintas, terjadi banyak kecelakaan. Benar, harus dihukum berat. Diam saja, tak ada yang mengira kalian bisu. Baiklah. Semua diam sejenak. Karena semua sudah datang, ayo mulai. Maafkan saya terlambat. Nona Li, kenapa Anda datang? Pak Zhao berpengaruh. Xiao Tian, kamu datang juga. Kenapa tidak bilang? Kita bisa datang bersama. Kita tidak kenal. Jauhi aku. Xiao Tian, aku dengar kamu bertunangan dengan Li Rong. Kapan kalian akan menikah? Harus kuakui, ada orang yang memang ahli makan lunak. Tapi ya, itu juga takdir yang menggantung di kepala. Kuke. Saatnya untuk Tiange. Karena Tiange bilang mulai, maka kita mulai pesta. Pak Sao, kalau mau minum. Bagaimana kalau mencoba Louis XIII ini? Pak Sao, minum botol ini tidak hanya tidak merusak tubuh. Bisa bermanfaat bagi kesehatan. Tapi c'est Yadangar. Anggur sangat mahal. Bagaimana mendapatkannya? Kamu putri keluarga Li. Pengetahuanmu luas sekali. Anggur ini terkenal di seluruh dunia. Harganya ratusan ribu per botol. Ratusan ribu? Kamu beli anggur ini dengan harga itu? Kamu boros sekali. Xiao Tian, suka anggur ini? Kalau suka, aku belikan. Jaga sikap. Yang aku suka, aku beli sendiri. Kalian ada masalah apa? Berantem? Tidak. Xiao Tian, beranikah? Pertunangan en Sudah dibatalkan. Sekarang aku tidak ada hubungan dengan keluarga Li. Yang, Siapa yang berbicara besar di sini? Aku lihat siapa yang berbicara besar. et Tuanzang, qui n'a pas Camus d'attend. Xiao Tian, tidak sangka kamu yang bodoh benar-benar ada di sini. Li Rong, kamu juga di sini. Kenapa kamu bersamanya? Tuan Zhang, kamu juga makan di sini. Zhang Kuang. itu bukan urusanmu. Urus dirimu sendiri. Xiao Tian, sekarang kamu sudah putus dengan Li Rong. Aku harap kamu bisa jaga tingkah lakumu. Dan juga menjauh dari Li Rong. Kamu salah, Li Rong yang terus mendekatiku. Apa kamu bilang kalau Rong-Rong yang mendekatimu? Dengan penampilan melarat sepertimu, kamu pikir aku percaya? Sombong sekali. Ini bukan tempatmu bikin onar. Hati-hati dalam berbicara. Kamu sungguh berpikir hanya dengan keberuntungan berinvestasi di dua perusahaan bisa selevel sama aku? Aku kasih tahu kamu. Orang kampung tetap orang kampung. Kamu. Panta. Kalian datang untuk ikut pesta ya? Aku juga mau ikut. Semua. Tidak keberatan aku datangkan? Tentu. C'est la mad à Tuanzang. Biar quand c'est ya menu en camp minument à Tukanda. Louis XIII. Selera bagus. Tidak menyangka ada orang dengan selera tinggi di ruangan pribadi ini. Hai Tuan Zhao, Anda juga harus mencoba anggur ini. Lin Fei, apakah ada yang kau butuhkan dariku? Oh, ini masalah ke Siliang Gingin c'est Yamanta Bimbangan dari Tuan Kui. Saya dengar Anda berencana memasuki industri energi. Benarkah? Ya, perusahaan kami memang berniat memasuki industri energi. Perusahaan punya ambisi besar. Tidakkah takut? C'est ya Kenyang c'est Kali. Itu bukan urusanmu.
Urus saja urusanmu sendiri, keluarga Zhang. Xiao Tian, jangan kira ada yang bisa melindungimu, kamu bisa seenaknya. Aku kasih tahu kamu. Kamu gak ada bedanya dengan serangga di selokan. Mau musnahkan kamu. Mudah sekali. Zhang Xiao, abaikan dia. Mari kita terlebih dahulu berkunjung ke Pak Zhao. Pak Zhao. Tidak tahu apakah perusahaan kecil bisa menarik perhatian Anda. L'un fait. Perusahaan, Bukankah hidup bergantung pada keluarga Li? kamu tahu cukup banyak. Qui n'a pas bu quand Keluar Gali? Aku cari apa? Jadi, Pak Zhao, keluarga Li tarik dana. Dan aku ditinggalkan. Kamu dipecat oleh keluarga Li. Mau supaya Ali ambil alih. Xiao Tian, kamu sengaja bikin aku marah, ya? Lin Fei mau mati, kagetin aku. Lagi pula yang Xiao Tian bilang gak salah. Kamu emang mau Zhaoli ambil alih, kan? Apa yang kamu tahu, dalam bisnis itu bukan ambil alih. Ini kerjasama saling menguntungkan. Perusahaan kami memang tidak besar, tapi kami sudah lama bekerja di industri energi. Pasti bisa membantu Pak Zhao. Lin Fei. Sudah aku bilang, aku juga hanya pekerja. Yang bisa memutuskan hal ini adalah pimpinan kami. Bercanda, Anda pimpinan di sini. Kenapa Lin Fei tidak menuangkan minuman untuk Xiao Tian? Dia layak. Xiao Tian. Pak Zhao mengundangmu ke acara ini. Kamu bawa sesuatu, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu merasa nyaman makan dan minum di sini? Ini adalah hadiah yang kubawa. Aku ingin lihat apa yang kamu bawa. Xiao Tian. Kupikir apa yang kamu bawa, ternyata juga minuman beralkohol. Minuman jelek ini terlalu murahan. Jangan-jangan ada racunnya. Xiao Tian, apa maksudmu membawa sebotol ini? Hai, maklumi Xiao Tian. Setiap hari antar makanan begitu susah. Mana punya uang buat beli minuman? Jangan-jangan kotak ini kamu temukan di tong sampah saat antar makanan. Ya? Benar atau tidak? Hanya menilai orang dari penampilan. Minuman ini sudah rugi. Xiao Tian. Jaga mulutmu. Xiao Tian, botol anggur yang diambil oleh Lin Fei berharga puluhan ribu dan terkenal secara internasional. Yang kamu bawa ini seperti mengambil dari jalan. Berapa harganya? Anggur ini. Simpan selama 50 tahun, harganya 5 juta. Berani bilang harganya 5 juta. Apakah Camus mangira Camille Baudot? Syukurlah tadi Zhang Xiao dibawa pergi oleh Nona Li. Kalau tidak. Kita pasti akan ditertawakan sampai mati. Sekarang aku mengerti kenapa keluarga Li membatalkan tunangan dengannya, sangat memalukan. Tian Gebilang ini berharga 5 juta. Harganya 5 juta. Kalian kata dalam tempurung. Mana Manquin harganya 5 juta? Aku lebih suka minum bir lokal. Tutian, aku minum untukmu. Ali. Kita berdu. Tidak usah bicara memberi hormat. Bir ini adalah dari istrimu. Terima kasih buat istri. Pak Zhao. Lin Fei. Mau apa? PAK Zhao. Aku gak bisa biarin kamu minum ini. Walau kamu pukul atau maki aku juga gak. Tahu hubunganmu dengan Xiao Tian baik. Tapi meskipun hubungannya baik, benda asal tidak jelas ini gak boleh diminum. Xiao Tian, pantas saja kamu cuma kurir makanan. Tindakan lisik dan berakin. Barang yang kamu bawa gak pantas ada di meja. Kalau aku kamu, Xiao Tian, aku akan pergi, biar gak malu di sini. Lin Fei. Siapa kasih kamu keberanian pecahin botol anggur itu? Bos Zhao. Udahlah, biarin aja pecah. Daripada minum dan kena masalah. Benar, Pak Zhao. Lagi pula, waspada terhadap orang lain. Kecemburuan Xiao Tian padamu. Tiange a Cannes sans buru pada seya. Tampa Tiange. Seya tidak akan menjadi siapa seya hari ini. Xiao Tian bodoh sekali. Tidak mungkin. Pak Zhao, saya tahu kalian memiliki hubungan baik. Tapi kamu tidak perlu sampai sejauh ini. Teman kecilmu, Xiao. Ternyata kamu di sini. Pak Zhao, kenapa Anda datang? Aku mengadakan jamian keluarga di sini. Melihat Sang Kuang dan Lirong pergi dengan wajah tidak senang, jadi menebak kamu ada di sini. Aku datang untuk melihat-lihat. Maaf membuat Pak Zhao tertawa. Tadi ada suara pertengkaran di luar pintu. Tidak tahu ada apa. Mungkin aku bisa membantu. Pak Zhao, sebotol anggur membuat orang-orang ini salah paham Tian. Hanya karena sebotol anggur. Ya, tepatnya yang ini.
Mereka bilang ini anggur palsu, beracun. Pak Zhao, anggur ini keruh dan hijau, terlihat bukan barang bagus. Dari mana datangnya anggur ini? Pak Zhao, anggur ini dibawa oleh Xiao Tian. Entah dari mana dia mendapatkannya. Diam. PAK Zhao, PAK Zhao. Panggil 120, jangan sampai Pak Zhao terjadi apa-apa. Diam. Rasa lembut di pintu masuk, aroma dan rasa bertahan lama. Ini bukanlah minuman palsu. Ini jelas minuman berkualitas. Bahkan dari minuman berkualitas yang telah berusia seabad. Minuman berkualitas seabad, tidak mungkin. Bagaimana Xiao Tian bisa punya minuman seabad? Apakah ini dari keluarga Li? Tidak ada yang tidak mungkin. Kurang pengetahuan saja, minuman berkualitas seabad ini jarang terlihat. Aku sendiri baru meminumnya sekali lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, Tuan Xiao memimpin kita menyerang kekuatan modal asing, menjaga stabilitas keuangan domestik. Sayangnya kemudian Tuan Xiao. Zaman berubah, orang pun berubah. Wah, ternyata minumannya asli. Benarkah apa yang dikatakan oleh Zhao Li? Teman kecil, dari mana kamu mendapatkan minuman ini? Masih ada lagi gak? Pak Sang, minuman ini bukan yang bisa saya beli, tapi sisanya. Tanyakan saja pada Lin Fei. Ada apa ini? Ini. Kenapa? Tak enak untuk diceritakan? Hahaha, saya bukan orang yang karian tung. Asal kamu beri tahu sumber minuman ini. Saya pasti akan berterima kasih. Zhao tua awalnya memiliki 1 botol anggur ini. Sebuah botol. Kenapa aku punya 1 gelas, dan sisa anggurnya? Katak di sumur ini menghancurkan segalanya. Apa yang hancur? Zhao tua. Saya tidak tahu apakah anggur ini asli, tidak ingin tahu. Hal bodoh. Beraninya Anda menyanyiakan sumber daya yang... Kamu juga berani. Pak Zhao. Apa yang dia tidak berani? Dia baru saja menghina Tuan Tian dan mengatakan ingin masuk ke bisnis energi dengan perusahaan kita. Pak Zhao, anggur dibawa oleh Xiao Tian. Bagaimana aku tak... Orang bodoh ini bisa membawa anggur asli seperti ini. Xiao, anggur ini kamu yang bawa? Betul, saya yang bawa. Xiao, dari mana kamu dapatkan anggur ini? Apakah masih ada stok anggur ini di rumah? Pak Zhao bercanda. Ini minuman asli dan stoknya sangat sedikit. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Sepertinya keluarga Xiao benar-benar belum habis peruntungannya. Bagus sekali. Nah, kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan? Pak Zhao, saya tahu salah saya. Bukan maksud saya. Bagaimana bukan maksudmu? Kamu menargetkan Xiao Tian. Diam. Saya dengar kamu bekerja di industri energi. Benar, Pak Zhao. Anda. Bisa pindah ke kota lain. Saya akan memberitahukan provinsi ini. Sebagai contoh, Pak Zhao, saya tahu saya salah. Saya memandang orang rendah karena kesombongan. Saya bersimpati tidak akan berani lagi. Mohon maafkan saya, ini salah saya. Tuan Tian, maaf saya membuat Anda menderita. Hanya badut saja, tapi pastikan tidak ada kesalahan. Tenang Tuan Tian, awalnya tidak berencana bekerja sama. Saudara Xiao. semua sudah selesai. Ayo ikut saya ke pesta makan. Pak Zhao, Anda sangat baik. Saya tidak akan ikut makan malam keluarga. Jangan sungkan pada saya. Ngomong-ngomong, apakah Anda dengar tentang acara lelang hari Minggu? Lelang apa? Lelang. Bro Tian, saya tahu itu adalah lelang terbaik di ibu kota provinsi kita. Semua keluarga terkenal dan perusahaan besar akan hadir. Kudengar lelang kali ini akan ada banyak barang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Betul. Nanti, saya akan kirim undangan untukmu. Kamu harus datang. Pak Zhao, saya belakangan ini sibuk. Mungkin tidak ada waktu. Tidak. Kamu harus datang. Lelang ini ada sedikit hubungan dengan yang sedang kamu selidiki. Apa? Apa maksud Tuan Zhao? Kamu akan tahu setelah pergi. Kalian anak muda, silahkan lanjut. Saya pamit duluan. Hati-hati perjalanannya, Tuan Zhao. Tidak perlu mengantar. Tuan Zhao, saya tahu saya salah. Tumon, tolong selamatkan saya. Kesalahan sendiri tak bisa diselamatkan. Kamu lebih baik pikirkan kota mana yang ingin kamu tinggali. Tianjie. Apakah maksud Pak Zhao adalah
Apa maksudmu kenapa harus membawa pergi? Xiao Tian mendapat perhatian dari Pak Zhao. Kita tidak bisa melihatnya seperti... Cukup, kamu tahu tidak apa yang sedang kamu katakan. Di mataku, Xiao Tian hanya orang yang tidak berguna, seperti lumpur yang tak bisa dibentuk. Dia hanya seorang pengantar makanan. Apa alasannya Pak Zhao bisa tertarik padanya? Tidak benar. Jangan-jangan Xiao Tian tahu tentang urusan keluarga Xiao. Baru-baru ini ada yang menyelidiki masalah keluarga Xiao. Ini tidak mungkin. Xiao Tian tidak punya kemampuan. Begini. Hari Minggu ada acara lelang. Saat itu, perwakilan dari setiap kelompok besar dan pemimpin grup akan hadir. Akan memperkenalkanmu. Ini juga kesempatan bagus bagi keluarga Li kalian untuk bangkit. Zhang Xiao, kamu memang yang paling baik padaku. Xiao Tian. Yao Yao, kenapa nggak keluar jalan-jalan? Setelah berhenti kerja, tiap hari di rumah, lama-lama bisa bosan. Aku nggak mau keluar. Kak Xiao Tian. Aku cuma mau ada di dekat kamu. Kamu itu. Panjang waktu ke depan, harus terbiasa dengan hidup seperti ini. Aku lihat ibu-ibu kaya itu setiap hari selain belanja ya perawatan. Kamu harus belajar dari mereka. Mereka tak ada yang menemani. Aku punya Kak Xiao Tian yang menemani. Aku tak butuh itu. Kak Xiao Tian. Kalau suatu hari aku mati, menurutmu, akankah ada yang mengingatku di dunia ini? Ngomong apa sih, mati segala. Kamu cuma kebanyakan berpikir aneh-aneh di rumah. Ini kartu pegang, setiap hari beli apa mau. Tidak mau, ambil kembali kartumu. Dengar ya, kalau tidak, aku akan marah. Auction in a few days. Ikut aku ke sana. Sekalian beli baju biar orang tahu. Yao Yao paling bersinar. Katian Xiao, kamu ngomong apa? Aku kan gak sehebat itu. Di mataku, kamu adalah yang paling berharga di dunia. Kaya. Belanja itu mungkin. Tidak jadi Kak Xiao Tian, kamu pergi dulu. Aku bisa urus sendiri. Nanti setelah aku selesai, aku akan cari kamu. Oke. Nona, ada yang bisa dibantu? Saya ingin memilih gaun pria dan wanita, model utama. Pilihan Anda bagus sekali. Merek kami sejarah panjang. Penuh kelebihan, disukai orang. Pilihan terbaik menghadiri pesta. Tunggu sebentar. Li Pei Yao, kamu kok di sini? Yao Yao, kebetulan sekali. Sakayang mana kasi tahu aku. Wah, kebetulan sekali, kakak. Siapa yang kakakmu? Kamu ini hanya bisa menggoda pria. Seharusnya aku jadikan kamu milik Kish. Kakak, kenapa bilang begitu? Kapan aku pernah menggoda pria? Kamu masih berani berdebat ya? Ternyata ada yang mendukung, jadi beda. Kamu tahu kerugian besar yang kamu sebabkan ke keluarga Li? Sudahlah rong. Bagaimana dia adikmu? Yao Yao. Setelah meninggalkan keluarga Li, hidupmu nggak baik-baik ya? Sepertinya Xiao Tian yang nggak berguna itu memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana kalau kamu mengikuti? Jangan berkata begitu pada Kak Xiao Tian. Kak Xiao Tian paling baik padaku. Bahkan pakaian layak pun tidak dibelikan padamu. Asalkan kamu bersamaku, semua baju di toko ini bisa kamu pilih sesukamu. Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan tangan kotormu. Bersikaplah hormat, jangan sembarangan menyentuh. Sadam. Kenapa aku selalu bisa bertemu pecundang seperti? Memang sulit lepas dari bayanganmu. Jadi kamu kesini. Nggak mau beli baju kan? Kamu sanggup beli gak? Berhenti. Xiao Tian, apa gak dengar Tuan Li bicara sama kamu? Kalian mau kemana? Saya bilang, Yao Yao manggil kamu kakak menghormati kamu, jangan tidak tahu malu. Kamu. Siapa kasih kamu keberanian bicara sama urusan aku dan Li Pei Yao? Ada hubungannya sama kamu ini Kakak. Aku nggak izinin bilang begitu. Kamu pengkhianat. Keluarga Li merawatmu. Sudah cukup. Payao. Kakakmu kawater padamu, takut kamu didepu. Si Xiao Tian tidak berguna bisa kasih kamu apa?
Kalau sama Zhang, keluarga mampu memperkenalkan hidup kamu. Tidak usah, beda prinsip, tidak bisa dipaksakan. Saya tidak perlu bergantung pada orang lain. Hey Yao. Jangan buat aku tertawa. Bukankah kamu bersama pria ini hanya untuk menghindari perjodohan dengan keluargaku, Zhang? Zhang tidak pernah merendahkanmu. Kamu harus tahu bagaimana berterima kasih. Nona, Ini gaun yang Anda minta. gaun mewah seperti ini. Apakah kalian mampu membelinya? Pelayan. Pakaian ini produk unggulan? Benar, gaun ini adalah produk terbaru. Yang dirancang desainer merek kami. Hanya ada satu. Kamu suka ini? Kak Xiaotian, aku rasa gaun ini sangat cocok untukmu. Xiao Tian, lihat dirimu di cermin dulu. Kamu pantas pakai baju ini? Tuan Zhang, lihat pakaian. Gimana kalau aku... Sangat cocok denganmu. Gaun ini memang cukup bagus. Pria di sebelahnya kelihatan bagus. Punya selera bagus, dua gaun ini pasangan. Kalau membeli pasangan gaun ini, masih bisa menunjuk desainer utama kami untuk merancang perhiasan bagi kalian berdua. Zhang Xiao, kita beli dua ini. Oke, kita ambil dua-duanya. Tunggu. Yang datang duluan Yao Yao. Masa tidak tahu aturan siapa datang dulu? Xiao Tian, saya beritahu kamu, tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, inti dalam dirimu selalu begitu rendah. Punya uang bisa punya segalanya. Gesek kartu. Tuan, benar-benar nona ini yang datang duluan. Maksudmu apa? Kalau ingin lihat baju, bisa ke ruang VIP di sebelah. Tunggu sebentar. Lia ini. Maksudmu meremehkan kami ya? Kamu cuma sales. Cara pelayananmu? Bukan bermaksud begitu, Nyonya, tetapi... Kakak. Panggil manajer ke sini. Sampai sekarang, belum ada yang berani bicara padaku. Siapa yang ribut di sini? Pak, ini manajer. Tuan Zhang. Apa yang membawa kemari? Saya perhatikan pramuniaga di toko kalian. Sangat temperamental. Apa yang Zhang Xiao bicarakan? Semua penjaga toko kami dilatih secara profesional. Oh ya? Saya tidak melihatnya seperti itu. Penjaga toko kalian sangat berani. Saya beli satu pakai. Harus mendapat izin dulu. Zhang Xiao, pasti ada kesalahpahaman. Apa yang terjadi? Berani sekali menyinggung Zhang Xiao. Manajer, Bapak ini ingin membeli dua gaun ini. Tapi mereka berdua datang duluan. Bagaimana saya biasanya mengajarkan? Apakah gaun-gaun bisa dilihat oleh siapa saja? Bapak, maaf dua gaun ini sudah terjual. Tuan Zhang. Menggunakan kartu? Gunakan kartu saya. Tunggu sebentar. Kalaupun beli, seharusnya kami duluan kan? Beberapa orang memang tidak tahu diri. Kamu pikir baju ini cocok beli? Xiaotian jangan naif. Sudah kukatakan, di masyarakat. Uang bisa membeli segalanya. Prinsip ini, tidak berguna, mungkin tidak akan mengerti. Apakah ada urutannya? Bukankah kami duluan? Kenapa harus mengalah pada mereka? Kamu jangan kurang ajar. Saya rasa apa yang dikatakan wanita ini masuk akal. Kamu siapa sebenarnya? Manajer Zhang. Apakah sesuai prinsip layanan perusahaan, Direktur Shen, dari keluarga Zhang? Saya tidak peduli keluarga Zhang atau... Kamu harus ingat prinsip layanan perusahaan ini dengan jelas. Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Mohon maaf, kalian berdua. Bawahanku tidak sopan. Apakah kalian membutuhkan gaun ini? Tentu saja. Kami kesini khusus untuk gaun ini. Baiklah, Zibua Kehormatan. Mari kita bicara di ruang VIP. Berhenti. Kamu siapa? Kenapa kamu berani bayarkan saya di sini? Tuan Zhang. Ini adalah Pak Shen dari grup kami. Oh, jadi Pak Shen ya? Pasekali dua gaun ini. Saya mau beli. Walaupun Anda atasan di grup. Anda tidak punya wewenang menghalangi konsumen? Boleh tanya, PAK Zhang. Kamu tahu ide awal desain gaun ini? Hanya dua baju, apa ide awal desain? Ide awal hanya untuk dijual. Asal bisa terjual sudah cukup. Tampaknya Tuan Zhang tidak cocok dengan pakaian ini. Kamu tidak pantas memakai. Aku tidak pantas? Kalau Zhang Kuang tidak pantas memakainya, bisa aku tanya, siapa pantas memakainya? Jadi, ya, aku sarankan jangan merugikan diri sendiri. Kamu juga tidak ingin dipecat oleh ketua grup kalian, kan? Aku ingin lihat bagaimana bos besar memecatku. Zhang Xiao, ini adalah putra bos besar kami, CEO Group. CEO Group, ya. Meskipun kamu CEO grup, tidak bisa mencegah pelanggan membeli. Kalau kamu begini,
Apa yang akan dipikirkan desainer gaun ini? Zhang Xiao, bos Shen dan kepala desainer, merancang gaun ini. Kakak. Sudah keterlaluan ya. Tidak menganggap keluarga Zhang ada. Keluarga Zhang adalah keluarga Zhang. Kamu adalah kamu. Tunggu memimpin keluarga Zhang baru bicara begitu padaku. Kamu. Tuan Shen, tidak bisa bicara begitu. Mau karya kamu mendapatkan tempat yang baik. Nona ini. Walaupun aku berharap karyaku memiliki tujuan baik. Namun kamu, Apa maksudmu? Apa salahku? Aku tidak pantas memakai. Orang ini pantas? menurutku wanita ini sangat cocok dengan tema gaun yang dirancang. Dia bisa merawat karyaku baik. Dia hanya angkat di keluarga Li. Dia pantas? Putri sulung keluarga Li. Aku ingin lihat kalau kamu... Kakak, tenang dulu. Pengkhianat tak tahu diri. Baju ini sekalipun kubelikan untukmu. Kamu bisa beli gak? Hanya sepotong baju saja. Kenapa tidak bisa dibeli? Sarang. Kamu manusia tak berperingatkan, jangan campur urusan dengan Li Peiyao. Ingat, Mama sudah hentikan semua kartumu. Pakai apa kamu beli? Fair. Jangan bohongi diri sendiri lagi. Asal kamu mengangguk saja. Gaun ini akan kubelikan untukmu. Zhongsha. Saya hanya menganggap Peiyao sebagai adik. Peiyao, Ambil kartu ini. Jaga sikapmu. aku tidak mau kartu busukmu. Tanpa kartu saya, bagaimana beli baju? Xiao Tian memberikannya padamu? Tentu saja. Kartu saya adalah Yao Yao. Dia bisa belanja sesuka hatinya. Ini kartu dari Kak Sir Tian padaku. Tuan Shen memberikan Anda. Kartu hitam premium. Kartu hitam premium. Xiao Tian memberimu kartu hitam premium. Ini tidak mungkin. Xiao Tian, Kamu benar-benar dermawan? Kartu hitam tertinggi langsung diberikan. Sang Dasau bercanda, hanya kartu dan tas. Asal Yao Yao senang. Tidak seperti beberapa orang, pikirannya tidak murni. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kartu ini palsu. Pak Xiao, Nona Li, maaf. Menjadi kebanggaan saya bahwa kalian memilih gaun ini. Untuk acara apa kalian memakainya? Saya bisa beri sedikit. Saran aksesori. Terima kasih atas perhatian Anda, kami memang sangat suka dua gaun ini. Rencananya akan dipakai saat acara lelang. Jadi, Aksesori untuk Yao Yao akan merepotkan Pak Shen. Lelang. Hanya kalian dua orang yang tidak berani pergi ke lelangnya. Benar-benar sombong. Xiao Tian. Lelang butuh undangan. Jika tidak ada undangan, meskipun kamu hebat, kamu tetap tak bisa masuk. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya undangan? Keluarga kami, Li, saja. Kamu tidak berguna, Xiao Tian. Kamu benar-benar berani membual. Baiklah, aku akan menunggumu di pelelangan. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu. Zhang Xiao, kamu mau kemana? Aku. Kamu ini. Jangan sombong padaku. Tunggu saja aku. silakan ke sini. Kakek Xiao Tian. Kenapa mereka semua melihatku? Tentu saja tertarik dengan kecantikan Yao Yao. Tahu menggodaku, Kak Tian Xiao. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Silakan, ini bukan Nona Li kedua? Hari ini benar-benar mempesona dan bercahaya. PAK Zhang. Aku bukan putri keluarga Li lagi. Orang tua dan anak mana dendam semalam? Nona Li kedua terlalu sopan. Bukankah ini menantu keluarga Li? Aku ingat kamu dan Li Rong sepertinya bertunangan, kan? Kenapa? Mau mendekati saudara kembar. Jaga sikapmu, Direktur Zhang. Nona Li yang kedua, sebaiknya kamu berhati-hati. Jangan sampai tertipu. Orang tak berguna ini, ada apa bagusnya? Jangan buang waktu bertengkar dengannya. Ayo kita masuk. Direktur Zhang, Direktur Lin, lama tidak bertemu. Tuan Zhang masih tetap menawan seperti biasa. Nona Li. Masih tetap mempesona ya. Lama tidak bertemu, Nona Li semakin cantik. Nona Li. Akhir-akhir ini terdengar kabar keluarga Li sedang menjual banyak aset. Pak Zhang, Anda bercanda. Keluarga Li menyesuaikan strategi bisnis sedikit dan mengoptimalkan rantai keuangan. Oh begitu. Kenapa tidak melihat Tuan Li datang ke lelang?
akhir-akhir ini di rumah sibuk. Ibu tidak ada waktu. Kok aku dengar kalau balai lelang Delhi tidak mengundang keluarga Li? Aduh. Maaf ya, cuma bercanda. Nona Li jangan dimasukkan ke hati. Pak Zhang, Anda berlebihan. Pak Zhang, jangan bercanda dengan Rongrong, keluarga Li sangat sibuk, jadi khusus menyuruhku mewakili mereka hahaha. Kalau begitu selamat ya Zhang Xiao. Oh iya, aku baru saja bertemu adikmu di depan pintu. Aduh benar-benar. Apa? Orang itu datang. Bagaimana bisa dia punya muka untuk datang? Kakak Xiaotian, aku sangat gugup. Gugup kenapa? Yau-yauku cantik, memesona semua orang. Kita makan dulu, lelangnya mulai nanti. Xiaotian. Aku benar-benar tidak menyangka, orang sepertimu bisa ikut ke lelang ini. Tuan Zhao suka padamu. Kalau kamu bisa, kenapa aku tidak? Kamu siapa? Aku siapa? Kondisimu seperti itu, pantaskah dibandingkan denganku? Tidak tahu malu. Siapa izinkan datang ke lelang ini? Keluarga Li jadi malu karena... Yau bukan anggota keluarga Li lagi, hati-hati bicaramu. Oh, langsung dibela. Kalian berdua pasangan serasi. Kakak, kamu yang mengkhianati kakak Xiaotian terlebih dulu, diamlah. Punya hak bicara, sampah seperti dia layak menikahiku? Hal seperti kamu memang tidak pantas untukku. Kelihatannya kamu dan Zhang Kuang memang pas bersama. Yau, ayo pergi. Hati-hati digigit anjing. Berhenti. Aku bilang padamu, tikus got tidak akan pernah bisa bergabung dengan kelompok naga. Meskipun melompat-lompat Jembira. Kamu hanya belalang di musim gugur, jangan sampai kamu berpikir bahwa memiliki kartu hitam berarti kamu aman. Aku bilang padamu, orang-orang terkemuka yang menghadiri lelang hari ini, adalah yang tidak bisa kamu dekati. Tuan Zhang. Kata-katamu sudah keterlaluan. Tuan Zhang. Kamu bicara keterlaluan. Shen Chen, kenapa datang ke sini? Acara semegah ini. Saya, Shen, mana mungkin tidak hadir. Tuan Xiao. Shen, Anda terlalu sopan. Kita bertemu. Nona Li, gaun ini terlihat sempurna padamu. Sungguh keberuntungan bagi gaun itu. Kalian berdua pasangan serasi. Terima kasih atas pujianmu, Pak Shen. Pak Shen, terima kasih merekomendasikan gaun ini. Wanita yang namanya entah siapa ini. Baju yang dipakai itu ada hubungannya denganku, kan? Pak Shen, aku tidak menyinggungmu, kan? Oh tentu saja Kenapa kamu berkata begitu? Alergi terhadap kebodohan. Tidak suka orang menyia-nyiakan kesempatan bagus, dan tidak tahu situasi. Menggigit Shen Chen. Apa maksudmu? Li Rong adalah tunanganku. Saya harap kamu bisa lebih menghormati. Hang Xiao. Saya sarankan kamu lebih baik urus tunanganmu. Kata-kata bisa membawa bencana, kamu tidak tahu? Shen Chen. Kamu membela pecundang Xiaotian. Berani menyinggung semua bangsawan di sini, pikirkan baik-baik. Tak perlu repot-repot memikirkan itu. Saya dan Tuan Xiao langsung akrab. Bukan sesuatu yang bisa kamu pahami. Bagus, sangat bagus. Keluarga Shen, ini ingin berperang dengan keluarga Zhang saya. Jangan asal ngomong. Kalau sampai saya tahu, pasti kaki saya dipatahkan. Apa layak saya mewakili keluarga Shen? Apa layak kamu mewakili keluarga Zhang? Xiaotian, kenapa kamu tertawa? Di acara mewah seperti ini, kenapa ada anjing gila? Hahaha. Pak Xiao sungguh menarik. Shen Chen pasti berteman denganmu. Bos Shen juga tidak kalah hebat. Oke, acara lelang hari ini dipenuhi tokoh terkenal dan pengusaha sukses. Aku hanya menunggu saat kamu melakukan kesalahan, lalu hancur lebur. Tunggu saja. Orang yang mengganggu sudah pergi. Di sini aku punya beberapa info internal. Apakah Pak Xiao tertarik? Apakah Pak Xiao tertarik dengan info internal? Oh, apa yang Bos Shen harap dariku sebagai imbalannya? Hanya berteman saja. Kamu pikir aku, Shen Chen, bercanda, kan? Aku akan jadikan kamu teman, Tuan Shen. Ikut aku kenalkan temanku padamu. Hei kakak Xiaotian. Orang ini mau apa sebenarnya? Tenang saja, kita hadapi saja. Tidak usah khawatir. Ayo pergi. Kita lihat apa yang direncanakan oleh Tuan Muda Shen. Xiaotian de Tong.
Ayok Xiao Xian. Perkenalkan. Zhu Tse. Lelang ini milik keluarganya, bukan, Xiao Tian? Aku dengar tentangmu, sosok didukung Pak Sao. Tak perlu banyak bicara. Di wilayah keluargaku Yo, santai saja. Terima kasih. Aku sudah menyombong, punya info dalam. Jangan ngecewain. Ngapain banyak omong? Di lelang kali ini ada barang keluarga Xiao. Yakin barang keluarga Xiao? Sudah dicek berkali-kali. Beneran barang keluarga Xiao. Tahu siapa yang kirim untuk lelang? Itu aku nggak tahu. Barangnya dikirim ke lelang tertutup. Pengirimnya cuma bilang, keluarga Xiao pasti beli. Terima kasih, Tuan Yo. Aku hutang budi. Sama-sama. Keluarga Xiao dan Zhao berteman lama. Ini instruksi Pak Tua Zhao. Akan ingat kebaikan ini. Permisi sebentar. Bagaimana menurutmu tentang Xiao Tian? Qu'ils en perdent à ma cucube. Yang penting lebih baik daripada orang sombong itu. Tidak menyangka masih ada orang di keluarga Xiao. Kalau bukan karena keluarga Xiao, keluargamu sudah lama tak ada. Ayahku menyuruhku melihat orang-orang dari keluarga Xiao. C'est la Madatan. Untuk ikut serta dalam acara lelang ini. Kedatangan para pemimpin grup dan kepala keluarga membuat acara lelang kami semakin gemilang. Semoga barang-barang lelang kali ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Tanpa banyak bicara, kita mulai lelang sekarang. Barang pertama. Kalian berdua pasangan yang serasi. Pasangan sempurna, kapan berencana menikah? Terima kasih atas Urusan menikah ini. Harus melihat keinginan Yao ya. Aku kapan saja. Kakak Xiao Tian. Belum tahu aku sakit. Semoga nanti kakak Xiao Tian tidak menyalahkanku. 300.000. Tamu nomor 38 memenangkan item lelang 4. Barang lelang berikutnya adalah gelang. Semua lihat, ini adalah gelang bulat hijau zamrud kualitas tinggi. Bahannya hijau transparan, berat bersih 81.999 gram. Harga awal 2 juta, setiap kenaikan minimal 100.000. Sekarang kita mulai lelang. Yao, gelang ini bagus, suka? Gelang bagus, aku nggak perlu. Xiao Tian GG, nggak usah membelikannya. Ngomong yang aneh-aneh, aku ingin bisa mengambilkan bintang untukmu. 3,5 juta. Baik, tamu VIP 17 menawar 3,5 juta. Apaka ada VIP. 4 juta, baiklah. Tuan Zhang menawar 4 juta. Ada Yang Genjin mené Kantawaran. Baik, tamu VIP nomor 17 menawar 10 juta. Ada Yang Genjin mené Kantawaran lagi. Xiao Tian, maksudmu APA? Ada apa? Lelang tergantung kemampuan masing-masing? Tuan muda Zhang kehabisan uang? Baiklah, 15 juta. 20 juta. Xiao Tian, jangan terlalu berlebihan. Kalau nanti nggak bisa bayar, bisa jadi bahan tertawaan sekota. Uang segitu nggak ada artinya. Zhang Xiao, urus diri aja. Xiao Tian. Lihat aja wajah senangmu itu. Giliranmu belum datang untuk bicara. Kalau nggak punya uang, 25 juta. Tuan Zhang tawar 25 juta. Ada yang mau naikin? 35 juta. Baik, tamu nomor 17 tawar 35 juta. Ada lagi yang mau naikin? Selamat kepada tamu nomor 17. Lelang nomor 5 dimenangkan. Istirahat 5 menit, lelang dilanjut. Xiao Tian, selamat ya, dapat koleksi bagus nih. Yao suka aja udah bagus. Sekarang bisa dibawa pulang. Sebenarnya sih gak boleh. Tapi. Prinsip itu kan buat dilanggar. Terima kasih banyak. Naik. Terima kasih, kakak Xiao Tian. Xiao Tian, maksudmu apa? Kamu harus melawan kami? Kamu menganggap diri hebat. Melawanmu, nggak sepadan. Xiao Tian, kenapa sombong banget? Gelang kecil ini aku kasih ke kamu. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Zhang. Memberiku sepasang gelang seperti ini. Gadis kecil. Apa hakmu dapat gelang ini? Cuma anjing peliharaan keluarga Li. Kamu pantas bersaing dengan Li Rong. Tutup mulutmu. Barangku mau kasih siapa? Kasih saja, keluarga Li. Tanpaku, keluargamu sudah runtuh. Tak disangka, nona besar keluarga Li ternyata orang seperti ini. Dia tak ada hubungan dengan aku. Kalau tidak, keluarga Li kalian sungguh memalukan kota ini. Keluarga Yo kami malu satu deret dengan kalian. Ayo pergi. Baiklah Xiao Tian, kamu bergandeng dengan keluarga Shen dan Yo. Pantas cocok dengan perempuan ini. Kalian seperti anjing kehilangan tuan. Berani-beraninya sombong di sini. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Cukup layani Zhuang Muemyu dengan baik. Kamu, Xiao Tian.
Aku mau lihat berapa lama kamu bisa meloncat-loncat. Barang lelang belum mulai. Baiklah, aku mau lihat sebesar apa gelombang yang bisa kamu buat. Aku akan menemani sampai akhir. Kamu, Sialan Xiao Tian. Tuan Zhang. Apa kita tidak bisa melakukan terhadap pasangan? Kenapa buru-buru? Acara seru masih di depan. Zhang Xiao ada rencana baru. Dia kan cuma kurir saja. Masa sih bisa bikin masalah besar? Setelah malam ini, Aku mau seluruh provinsi. tidak ada tempat bagi Xiao Tian untuk berdiri. Aku mau dia tahu. Akibatnya melawan keluarga Zhang. Kalau berhasil, bisa nggak Zhang Xiao serahkan Li Peiyao padaku? Asal kamu patuh sama kata-kataku, apapun yang kamu mau, bakal aku kabulkan. Aku nurut kamu. Para tamu kehormatan, silakan duduk, kita lanjutkan lelang. Baiklah, semua lelang terbuka kita sudah selesai. Sekarang adalah sesi lelang tertutup kita. Hari ini hanya ada satu barang di lelang tertutup kita, silakan lihat. Barang lelang tertutup hari ini ada di kotak ini. Harap tenang, rumah lelang tidak tahu isi kotak ini. Kalau bilang tidak tahu, berarti memang tidak tahu. Bos Zhang, rumah lelang Deli terkenal dengan reputasi baik, tidak akan merusak nama baik. Jika tidak ada pertanyaan, sesi lelang tertutup dimulai. Lelang tertutup tanpa harga dasar, tiada batas atas, tergantung penglihatan dan keberuntungan Anda. Mulai lelang. Karena baru datang, biar tunjukkan dulu. 2 juta. PAK Xiao Berkanda. Sekarang semua pemimpin grup besar kenal Pak Xiao. Kalau Pak Xiao sudah mulai, saya, Zhang, ikut. 5 Juta. Keluarga Zhang masih punya banyak uang. Maksud Zhang apa ini? Zenggaya. Lihat saja dulu. Xiao Tian ingin lelang ini. Mungkin ada rintangan. Tuan Xie, giliran Anda, 10 juta. Baik. Tuan Xiao memang pewaris keluarga Xiao, benar-benar kaya. Saya tawar 50 juta. Zhang Kekarimati. Saya tawar. Tunggu dulu. Lelang rahasia tanpa harga dasar atau batas. Tapi bukan berarti bisa tawar sembarangan. Tuan Zhang. Saya tahu perusahaan Anda besar sekali. Tapi untuk 50 juta dalam bentuk tunai, Anda tidak bisa sediakan. Pak Shen bercanda. Cuma 50 juta, saya bisa menyediakannya. Tidak bisa, harus ada peraturan tertulis dulu. Atau saya tidak akan mempercayai. Baiklah. Kalau Pak Shen mau peraturan, saya kasih. Semua penawaran dari Tuan Zhang dijamin oleh Zhang. Ini seharusnya cukup. Aku tidak tahu kapan Tuan Muda Zhang dan Tuan Zhang. Hubungannya jadi baik. Baik, ikuti kata Tuan Zhang, lelang tetap dilanjutkan. Xiao Tian, kamu masih sanggup? Kalau sudah kehabisan uang. Di sini ada banyak tokoh terkenal. Kamu bisa gunakan keahlianmu menjilat. Siapa tahu. Bisa dapat sedikit belas kasihan. Badut kecil. Uang sejumlah ini belum berarti apa-apa bagiku. 1 miliar Xiao Tian. Aku tidak percaya kamu aset 1 miliar. Aku minta verifikasi. Verifikasi aset, seperti tadi ke aku, begitu juga ke dia. Beberapa orang memang tidak tahu posisi mereka. Akhirnya mereka sendiri yang rugi. Bukankah orang tuanya sudah meninggal? Dari mana dia punya uang? Verifikasi aset. Kamu juga pantas. Hari ini taruh kartu di sini. Kalau kalian mau main, aku siap sampai akhir. Kartu hitam tertinggi? Xiao Tian, jangan bangga. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan kamu. Saya tawar 1 miliar 100 juta. Saya tambah lagi 1 miliar. Xiao Tian, jangan berlebihan. Mana ada cara tawar seperti itu? Ini uang saya. Saya mau tambah berapa? Saya akan tambah semau saya. Pak Lin, mau tambah atau tidak? Kalau tidak, kasih tempat. Selanjutnya giliran kamu, kan? Xiao Tian, aku lengah sebentar, benar-benar membuat kamu melompat. Sekarang juga, aku akan membunuhmu. 3 miliar. Harga lelang mencapai 3 miliar, memecahkan rekor transaksi di balai lelang kami. Apa Xiao Tian masih bisa atau tidak? Zhang Kuang bukan kepala keluarga Zhang. Tapi dana keluarkan tidak akan kurang dari 8 miliar. Lihat saja nanti. Kalau benar-benar tidak bisa, masih ada tuan tua Zhao dari keluargaku. Aku tidak menyangka, kamu lebih baik dari 2 orang bodoh itu. Ngomong sedikit aja, kalau gak punya uang lelang langsung pergi. Kalau tidak, topeng badutmu akan terbongkar. Nasibmu akan menjadi lebih buruk lagi. 5 miliar. Dari mana Xiao Tian dapat uang sebanyak ini? Aku gak percaya. Xiao Tian. Kenapa kau, pecundang, tidak tetap diselokan?
Xiao Tian, pecundang sepertimu punya kemampuan juga. Bisa dapat uang banyak dengan cepat. Cuma 5 miliar, aku gak anggap serius. Kalau aku tidak salah tebak. Barang kotak ini. Pasti kamu ingin sekali. Itu bukan urusanmu. Xiao Tian, kamu benar-benar tidak takut mati? Apa banyak bicara? Masih mau syuting atau tidak? 6 miliar. Masih ada yang menawar. Akan naik sampai berapa? Xiao Tian. Zhang Kuang akan kehabisan uang. 8 million. Apa? 8 miliar, Tuan Xiao menawar 8 miliar. Ini adalah harga lelang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Ada yang mau menawar lagi? 3, 2, 2. Tawar en terre tutup kali, ini dim nongkang oleh Tuan Xiao. Selama Tuan Xiao. Tidak mungkin. Keluarga Xiao tidak punya uang sebanyak itu. Tuan Zhang, Xiao Tian tidak punya uang segitu. Dia menipumu, jangan tertipu. Kita tambah uang lagi. Tambah 10 miliar. Diam. Cepat pergi. Kamu berani memukulku. Xiao Tian, Jangan pikir kali ini kamu pasti menang. Tunggu saja. Kakak kamu tidak ege? minggir. Wanita, aku tidak butuh berpura-pura kuat. Lirong, semua ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Xiao Tian, posisi tinggi, kesepian. Jangan terlalu bangga. Aku menunggu ketika kau jatuh. Juga akan ada hari terjebak di lumpur. Xiao Tian kakak. Kakak perempuan dia. Tidak apa-apa. Sayang. Selamat, harapanmu Harusnya aku yang berterima kasih, Pak. Taruh kotaknya di mobil. Tidak masalah. Nanti malam ada pesta. Ikut aku dan kenalan dengan yang lain. Terima kasih. Yao Yao. Yao Yao, ada apa denganmu? Yao Yao, kamu sudah bangun. Kakak Xiao Tian, membuatmu khawatir. Aku baik-baik saja kok. Mungkin aku cuma terkena hipoglikemia. Jadi bicara tidak. Bagaimana tahu kamu punya hipoglikemia? Tunggu hasil pemeriksaan dulu. Keluarga pasien, tolong beri ruang. Aku harus memeriksa pasien dulu. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanda vital pasien normal dan indikator stabil. Jika tidak ada masalah, bisa keluar rumah sakit. Kapan hasil pemeriksaan keluar? Hasilnya keluar besok. Besok keluar, saya akan beritahu kamu secepatnya. Kamu membuatku ketakutan sekali, Kakak Xiao Tian. Aku benar-benar takut. Mari kita keluar rumah sakit sekarang. Tugasmu sekarang adalah beristirahat dengan baik. Lapar? Aku pergi beli makanan untukmu. Ada kabar baru, Tuan Tian. Tuan Tian, ada apa dengan Ali? Keluarga Xiao jelas. Pemimpin utama keluarga Zhang, didukung keluarga Li, Zhang Cai dan Lin Tai terlibat. Namun, informasi tiap tahun keluarga Zhang punya dana besar tidak jelas arahnya. Kemajuan keluarga Ang Langka. Aku curiga ada orang lain di keluarga Zhang. Perlahan saja. Mulai dengan Zhang Cai, Lin Tai. Potong cabang keluarga Zhang secara bertahap. Orang di balik keluarga Zhang. Akan kita urus setelah keluarga Zhang jatuh. Tuan Tian, bagaimana kondisi tubuh Nyonya? Tidak apa-apa. Yao Yao, orang baik dilindungi oleh Tuhan. Oh iya. Yode sudah mengirimkan barangnya. Mau lihat sekarang? Bawa ke sini. Keluarga Xiao meninggalkan sesuatu yang misterius. Burin Kessil, Puda Kessil. Kenapa ada banyak saham perusahaan luar negeri? Tian Ge tidak menyangka keluarga Xiao juga punya investasi di luar negeri. Saham ini bernilai lebih dari 30 miliar. Ali. Panggil bagian keuangan perusahaan untuk saham. Simpan yang berguna, jual yang tidak. Mengerti? Seya Kan Segeraurus. Ali. Merepotkan kamu. Yao Yao tidak bisa sendirian. Peyao pasti baik-baik. Hari-hari baik kita baru saja dimulai. Kak Tian, Seya Pergi Dulu. Halo, apakah hasil pemeriksaan sudah keluar?
Apa? Ada sesuatu tumbuh di otak pasien, ukurannya besar. Kami tidak merekomendasikan operasi lagi. Bagaimana mungkin? Apakah pemeriksaannya salah? Yao baru 23. Saya tahu sulit diterima, tapi dokter, benar-benar tidak ada harapan? Jaga emosi pasien tetap stabil. Buat suasana hatinya senang. Jangan marah-marah. Makan apapun yang dia inginkan. Dokter, berapa lama waktu yang dia miliki? Paling lama 2 bulan. Xiaotiang kamu datang. Bagaimana Yao merasa? Aku merasa baik-baik saja. Rasanya di sini terus bisa berkarat. Dokter bilang tidak ada masalah lagi. Hari ini bisa keluar rumah. Syukurlah akhirnya aku bisa pulang. Kakak Xiaotian, beberapa hari ini merepotkan kamu. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Aku hanya merasa kasihan. Sekarang kan sudah tidak apa-apa. Kakak Xiaotian, aku mau makan besar. Beberapa hari ini membuatku bosan. Bang Tian, semuanya sudah siap. Kita bisa pergi. Kakak Xiaotian, aku terlalu kekenyangan. Kalian berdua ngobrol aja dulu, aku ke kamar duluan. Pelan-pelan aja. Kalolia Peiyao, ce manga. Oh iya. Hasil pemeriksaan Pei Yao gimana? Kenapa, Bang Tian? Ada apa? Ali. Sebenarnya Yao. Yao tinggal 2. Bagaimana mungkin? Apakah hasil pemeriksaannya salah? Aku berharap hasilnya salah. Tiange. Pei Yao masih muda. Kita tidak boleh Kapan bilang mau menyerah? Manfaatkan sumber daya perusahaan luar negeri. Cari dokter terbaik dan teratas. Lihat tindakan mereka. Selain itu, urutan operasi perlu diubah. Dimulai dengan keluarga Li. Aku akan membuat keluarga Li menderita kematian. Jangan khawatir, Saudara Tian, saya akan segera mengurusnya. Bawa pulang. Kendaraan listrik. Yao diselamatkan. Manajer Lee, saya mempercayai Anda, dan Anda tidak bisa menangani masalah kecil ini? Sang patriark mengatakan ada kekuatan eksternal tak dikenal target keluarga Li. Menargetkan keluarga Li. Keluarga Lee sekarang seperti ini, sudah melepaskan apapun yang bisa dilepaskan. Siapa lagi mengincar Saya benar-benar tidak berbohong. Melalui penyelidikan, ini dana dari luar negeri. Pengurus Lee, kamu benar-benar berani bicara. Masih ada modal asing berani bertindak sekonyol itu? Mereka tidak takut masuk tapi tidak keluar. Mungkin bekerja sama dengannya. Sudahlah. Persahabatan bertahun-tahun ini. Saya tidak akan Anda bisa meninggalkan Tuan rumah, jaga diri baik-baik. Ibu, kenapa mudah melepaskan yang berkhianat? Kalau tidak, bagaimana? Apa kita harus berakhir buruk? Urusan keluarga Lee melewati tangannya. Dia sangat beruntung. Seperti wanita Li Pei Yao, mengapa mereka tidak tahu berterima kasih? Pergi temui Zhang Kuang, cari bantuan keluarganya. Kalau tidak, keluarga tidak bisa melewati saat ini. Bu, pengurus Li sudah lama bersekongkol dengan keluarga Zhang. Aku suruh pergi, kau pergi saja. Banyak omong kosong. Oh. Xiaotian Kak, kamu pergi kemana? Sudah lama tidak naik sepeda listrik, putar sebentar. Kamu masih ingat tujuan awal, ya? Apartheid, buat makanan. Aku tidak lapar. Ayo, makan ini dulu. Ini apa?
Kenapa tidak ada tulisan di atasnya? Ini vitamin. Dokter bilang konsumsi vitamin. Benarkah? Dokter tidak pernah bilang ke saya. Apakah saya akan menipumu? Ya, kakak Xiao Tian pasti tidak akan mencelakai saya. Apakah kamu merasakan sesuatu? Makan vitamin. Bisa merasakan apa? Kakak Xiao Tian. Hari ini, kenapa kamu aneh? Yao Yao, gimana rasanya hari ini? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Kak Zhao. Kak Zhao. Kamu pasti mau ngomong sesuatu, kan? Bagaimana kalau kalian berdua ngobrol duluan? Obat, ini. Jangan khawatir, Kak Tian. Aku sudah minta bantuan pakar terbaik dari dalam dan luar negeri. Gimana urusan keluarga Li? Sudah mendapat serangan habis-habisan. Keluarga Li hampir bangkrut. Setelah kejadian terakhir, mereka babak belur. Kali ini seharusnya menyelesaikan mereka. Kabar dari bawah. Li Rong Pergiment Kari Zhang Kuang. Ini. Gak usah khawatir. Mereka itu kayak belalang di akhir musim, gak bakal lama lagi. Awasi keluarga Zhang. Kalau berani bantu, cabut mereka sampai akar-akarnya. Apa yang dikatakan di dokumen ini benar? Semuanya tertulis di dokumen itu benar. Keluarga Li sudah di tepi jurang. Setelah penyelidikan, kekuatan ini mungkin berasal dari luar negeri. Luar negeri? Kenapa ada kekuatan luar negeri yang datang jauh-jauh untuk menargetkan keluarga Li? Langsung bilang, jangan ragu. Berdasarkan analisis keluarga, semua sepakat Xiao Li sebagai dalangnya. Xiao Li adalah orang kepercayaan Xiao Tian. Tidak mungkin. Maksudmu mengatakan kalau Xiao Tian yang bodoh itu menargetkan keluarga Li? Lihat dulu apa yang kamu katakan. Apakah ini tentang kotak besi itu? Ada warisan keluarga Xiao di kotak itu. Tuan Zhang, Rong, kenapa kamu di sini? Sibuk, nggak sempat perhatikan kamu. Tuan Zhang, aku datang ingin meminta sesuatu. Kita berdua nggak usah minta-minta. Ada apa? Coba bicara. Belakangan ini keluarga Li kurang baik. Ada kekuatan tak dikenal menyasar keluarga kami. Jadi, Aku mengerti, itu begini, Rong. Keluarga Zhang kami sedang mengatur rantai industri. Dananya sedikit kurang jadi. aduh, Tuan Zhang, masa nggak ada cara lain? Keluarga Li kami tidak bisa bertahan. Lihatlah keluargamu Zhang, besar dan berpengaruh. Lagi pula, kita sudah punya janji pertunangan. Apa kau mau mengancamku dengan janji itu? Baiklah, kalau kau mau keluargaku membantu, tidak masalah tapi. Kau harus menjaminkan semua aset keluargamu Li. Maksudmu semua aset? Tapi kita akan menikah? Membantu aku menjadi kewajibanmu? Li Rong, jangan sekali-kali anggap semua hal itu begitu saja, oke? Ada hasil setelah ada usaha. Apa kira aku seperti Xiao Tian tak berguna? Kamu kok bisa begitu sama aku? Aku udah ngasih banyak buat kamu. Li Rong, jangan bikin aku ketawa. Bukannya kamu suka sama sumber daya keluarga Zhang? Sekarang kan sudah pas. Kita ambil manfaat masing-masing. Toh, sehari jadi suami istri, kasihnya seabad. Zhang Kuang, kenapa begitu sama aku? Udah cukup belum berisiknya? Pulang kasih tahu ibumu, kalau mau bantuan dari keluargaku, tukar dengan semua aset keluarga Li kalian. Kamu akan nyesal nanti. Kamu tahu aku siapa? Nyegat aku berani. Aku kasih tahu. Nona, Jangan masuk. Li Rong. Ngapain kamu kesini? Xiao Tian. Akhir-akhir ini gimana kabarnya? Kenapa nggak pernah nengokin aku? Ada urusan apa? Aku nggak mau nyakitin kamu. Percaya diri dikit. Kamu emang mau nyakitin aku? Xiao Tian. Dulu aku dibohongi oleh janji manis Zhang Kuang. Bisakah memaafkanku? Kenapa aku harus memaafkanmu? Beberapa tindakan sebelumnya memang menyakitimu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kamu beri kesempatan kedua, Li Rong?
Kebiasaanmu berbicara sendiri ini benar-benar belum berubah. Dari mana datang rasa percaya diri? Kamu tidak punya perasaan padaku? Dulu sangat mencintaiku, kita bahkan. Diam. Kalau hari ini kamu mau bikin aku kesal, pergi sana. Xiao Tian. Kalau kamu nggak mau bicara soal perasaan, kita bicara soal bisnis saja. Sekarang ini, keluarga Li diambang kehancuran. Aku butuh dana. Selama kamu bisa beri aku uang. Aku akan lakukan apa saja. Jauhi aku. Benar-benar menjijikan. Xiao Tian, kau tega. Jangan lempar tuduhan padaku. Kau dan Zhang Kuang menghina aku, kenapa tidak pikirkan arti kesetiaan? Aku terpaksa, Zhang Kuang memaksaku, percayalah padaku, Xiao Tian. Keluarga Li benar-benar akan hancur. Bantu aku, ya. Itu kabar bagus. Tenang saja. Keluarga Li jatuh. Aku pasti akan Merayakannya dengan baik. Aku. Jangan pura-pura berani, aku tak akan membantumu. Lebih baik cari si sombongmu. Apakah Nona Li ditinggal seseorang? Itu benar-benar karma yang adil. Xiao Tian. Akhirnya kamu menunjukkan wajah aslimu, dirimu sombong. Kamu tidak pantas untukku. Tidak heran kamu berkumpul dengan wanita seperti Li Peiyao. Yao bukan bisa kamu hina. Bagaimana bisa biar ku buat mukamu jadi simetris. Dia itu kenapa? Orang sepertimu. Tidak akan pernah mengerti. Seseorang, keluarkan dia. Xiao Tian, tunggulah saja. Tiange. Manga pas dia datang? Keluarga Li akan hancur, datang meminta bantuan. Me minta ban tu en cul? Bukankah dia tahu kita sedang menargetkan keluarga Li? Hanya orang bodoh, selalu tak bisa melihat situasi. Ada berita baru? Keluarga Zhang sudah masuk permainan. Keluarga Zhang dan keluarga Li punya hubungan bisnis. Hai, Tin Ge. Salah, keluarga Zhang datang menambah penderitaan. Saham keluarga Li terhenti. Selain satu pusat perbelanjaan, tidak ada tersisa. Keluarga Li. Tak heran Li Rong bikin drama ini, ternyata dia sudah ditinggalkan Zhang Kuang. Memang pantas. Setimpal. Keluarga Zhang terlibat. Kita serang mereka saat ini. Usahakan hancurkan keluarga Zhang langsung. Kalau tidak dihancurkan, akan ada banyak masalah nanti. Setelah insiden keluarga Li, kita tahu cara mereka mengelola keuangan. Peluang menghancurkan keluarga Zhang tinggi. Tetap perlu berhati-hati. Dari insiden keluarga Li, kelihatan Zhang tak seberani tampilannya. Maksudmu, dia cuma pura-pura? Bagaimana kabar Yao? Terima kasih atas perhatianmu, aku sangat baik. Bagus kalau begitu. Apakah villa ini dibeli oleh Xiao Tian? Xiao Tian benar-benar sukses. Kedatanganmu hari ini bukan hanya untuk reuni, kan? Ibu menyebutmu di rumah, jadi dia ingin aku datang melihatmu. Lihat Xiao Tian memperlakukanmu. Jangan khawatir, Mama. Xiao Tian sangat baik padaku. Aku lihat, sangat baik padamu. Kalau kakak ada masalah, katakan saja langsung. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Keluarga kita hampir bangkrut, aku ingin minta bantuanmu. Tidak mungkin. Utang sebelumnya sudah lunas. Bagaimana bisa bangkrut? Kamu benar-benar seperti putri raja sekarang, tak peduli hal di luar sana. Rumah kita diserang kekuatan tak dikenal, saham jadi kertas kosong. Sekarang mengandalkan satu mal untuk bertahan. Kak, soal bisnis ini aku nggak paham. Aku bisa bantu apa? Kenapa nggak bantu? Xiao Tian udah kasih kartu hitam istimewa. Rumah ada masalah, minta bantu pakai sedikit uang. Ini pun nggak bisa kamu lakukan. Keluarga membesarkan kamu sebagai beban? Nggak bisa. Kartu ini punya Xiao Tian. Aku nggak bisa sembarangan memutuskan. Dasar nggak guna. Aku cuma minta bantu sedikit. Kamu jadi enggak mau. Siapa yang ngomong sembarangan di rumahku? Xiao Tian, kenapa kamu balik? Bukannya aku udah bilang jauh-jauh dariku siapa yang suruh kamu cari Yao? Gimana perasaan hari ini? Vitamin sudah diminum? Udah jauh lebih baik, aku udah minum. Kamu istirahat di atas dulu ya, aku mau bicara sama Li Rong.
Kak, aku naik ke atas dulu. Xiao Tian, salah paham. Dengarkan Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku memperingatkanmu lagi. Jangan dekati Yao Yao lagi, kalau tidak tanggung akibatnya. Xiao Tian, apa kamu tak berperasaan? Pikirkan bagaimana perasaan Li Peiao jika keluarga Li bermasalah? Tidak ada hubungan. Jangan memaksakan perasaan. Kamu bisa pergi sekarang. Kalau tidak, aku panggil keamanan. Halo. Apa? Bu, ada apa? Rongrong, kamu datang. Bu, apa kata dokter? Kenapa ibu tidak di kamar perawatan khusus? Rongrong. Keluarga Li sudah selesai. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Cari Tenzang yang setuju membantu jika kita terima syaratnya. Kamu sudah ditipu olehnya. Keluarga Zhang yang memanfaatkan situasi. Tidak mungkin, Tenzang sebelumnya tidak bicara seperti itu padaku. Keluarga Zhang selalu cari kesempatan untuk menguasai keluarga Li kita. Bisakah kamu sadar? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bu. Kita cari Peiao, minta maaf padanya. Dia pasti akan membantu kita. Kenapa aku punya anak bodoh sepertimu? Aku dapat kabar. Yang menargetkan keluarga kita adalah Xiao Tian. Itu tidak mungkin. Xiao Tian seharusnya tidak punya pengaruh sebesar itu, keluarga Xiao. Harta tersembunyi keluarga Xiao sudah ditemukan olehnya. Li Peiao orang itu. Nasibnya benar-benar bagus ya. Rongrong, ada apa denganmu? Jangan takutkan aku, Ma. Tenang saja. Serahkan padaku. Keluarga Li akan membaik. Serahkan semuanya padaku. Tuan muda, keluarga Li sudah bangkrut. Keluarga senang dengan tindakan Anda. Hanya keluarga kecil Li, tidak seberapa. Ngomong-ngomong, Aku harus berterima kasih. tidak menyangka keluarga Xiao menyembunyikan begitu dalam. Di belakang ada. Kekuatan sebesar itu. C'est pertilipant. Meski mati tetap tak menyerah, keluarga Xiao dulunya memang yang terkuat. Perlu waspada dengan langkah Xiao Tian berikutnya. Dia itu pecundang, tetap akan jadi pecundang, benar-benar berpikir bisa bangkit. Tunggu aku urus masalah keluarga Li selesai dulu. Akan jadi hari kematian si Xiao Tian. Selamat Tuan Muda. Setelah habisi sisa keluarga Xiao. Segera Kuaze, Keluar Gazang. Saat itu bahkan keluarga Zhao harus tunduk padamu. Tentu saja. Halo. Apa tidak mungkin? Bagaimana dia berani? Kalian harus tahan. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda? Apakah Xiao Tian? Dia menyerang keluarga Zhang kita. Sudah mulai bertindak. Ali. Semua berjalan lancar? Tenant, Cactian. Kami sudah menyerang keluarga Zhang. Keluarga Zhang baru menguasai keluarga Li dan menyatukan kekuatan. Kita menyerang saat tepat. Zhang Kuang tidak pernah membayangkan kita akan menyerang balik keluarga Zhang. Sekarang kacau balau. Ali harus berhati-hati. Takut keluarga Zhang akan berbuat nekat. Mengerti, Tian Ge. Hati-hati, terutama perhatikan kakak ipar. Aku tahu, tenang saja. Saatnya keluarga Zhang membayar utang mereka. Halo, kakak. Repie. Ibu Peiao dirawat di rumah sakit. Datanglah lihat ibu.
Kakak, jangan panik. Aku tanya ke Xiao Tiange, lihat solusinya. Ya. Ibu membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dia dirawat di rumah sakit, dan sikapmu? Baiklah, aku akan menjenguk ibu. Siapa? Lepaskan. Naiklah. Rue, Mu 229, Rue, Mu 229. Bro Tion. Saham Zhang sudah turun terus. Nilai perusahaan langsung terpangkas setengah. Ini baru permulaan. Aku akan membuat keluarga Zhang mengeluarkan semuanya. Banyak orang sekarang membantu kita. Jalan benar banyak dibantu, jalan salah sedikit dibantu. Nasib keluarga Zhang sampai di sini saja. Oh iya, apa sudah ditemukan dalang di balik keluarga Zhang? Sudah ditemukan. Tapis. Ada masalah? Menurut informasi yang kami dapat, Tahun itu keluarga Moment à Dadalan di Belakang Gleyar. Setiap keputuzan di Buaole si Dalan ini. orang itu, kamu harus panggil dia paman kedua. Maksudmu ada orang dalam keluarga Xiao yang bekerja sama dengan keluarga Zhang? Betul, paman kedua Xiao. Waktu itu tidak setuju kakekmu memberikan posisi kepala keluarga Xiao kepada ayahmu. Jadi dia berkolusi dengan keluarga Zhang, dan mengungkap rencana perjalanan orang tuamu ke keluarga Zhang. Sekarang dia di mana? Dia sudah mati. Mungkin meremehkan sejauh mana kebrutalan keluarga Zhang. Atau mungkin terlalu percaya diri. Keluarga Zhang memanfaatkan kesempatan membungkamnya, dan akhirnya keluarga Zhang keluar dari kendalinya. Tidak baik, Yao Yao dalam bahaya. Ini di mana? Ada orang tolong. Jangan teriak lagi. Kakak. Ini di mana? Kamu mau apa? Di sini. Di sini adalah tempat kematianmu. Kakak, jangan buat masalah. Bisa dibicarakan. Berhenti berteriak. Dulu, aku merendah memohon padamu, Xiao Yan dan Zhang Kuang. Siapa kalian yang memperhatikanku? Kenapa di atas dan aku di bawah? Aku harus kehilangan segalanya. Adikku yang baik. Lihat dirimu, kelihatannya sedih. Tak heran membuat Xiao Tian tergila-gila. Kakak ketiga, belum pernah. Ketemu wanita secantik ini. Nona bercanda. Mana mungkin saya ketiga layak? Tapi hari ini kamu beruntung. Aku gunakan dia untuk tebusan Xiao Tian. Kamu bisa Pesona putri kedua Li. Hari ini semua orang dapat bagiannya. Lirong. Lebih baik mati daripada kamu mendapatkannya. Li Pei Yao. Kamu kira setelah mati semua beres? HMPH. Yao Yao. Tidak apa-apa, Yao Yao, tidak apa-apa. Kakek Xiao Tian. Yao Yao. Saham perusahaan tuan muda sudah jadi sampah. Bisnis keluarga terpukul habis-habisan. Gimana mungkin? Setiap aksi Xiao Tian. Always tepat pada saat genting. Seperti ada yang memberi informasi. Camu Piker. Apakah ada yang membocorkan informasi ke dia? Tidak. Tidak Mankin, Tuan Muda. Tuan muda harus percaya pada keluarga. Perkaya. Saya gak percaya. Orang-orang bego itu bikin saya Kenapa harus percaya mereka? Cek dulu. Cek apa yang dilakukan orang-orang bego belakangan ini. Cek semuanya dengan teliti. Baik, saya segera pergi. Xiao Tian, saya akui kamu cukup bagus, tapi jangan pikir kali ini pasti menang. Zhang Kuang. Hari ini akhir buat keluarga Zhangmu, siap untuk dihakimi? Aku lihat kamu itu kecil dapat untung. Hanya persaingan bisnis, kerugian kecil ini. Keluarga Zhang kami masih bisa menanggungnya. Wajah burukmu ini dengan penampilan seperti serigala berantakan, aku lihat sangat senang.
Xiao Tian. Kamu berani mengawasi aku bilang hari ini adalah akhir keluarga Zhang. Bersiaplah Zhang Kuang untuk menghadapi akhir darimu. Orang-orang keluarga Tuan Muda sudah ditangkap. Semua aset Teladizita. Tidak mungkin. Hanya persaingan bisnis. Atas dasar apa? Zhang Kuang, kami curiga terkait kasus pembunuhan berencana bertahun-tahun lalu. Sekarang kami menangkapmu berdasarkan hukum. Menangkapku. Atas dasar apa menangkapku? Siapa yang berhak menangkapku, kamu atau kamu? Aku beritahu kalian. Aku Zhang Kuang. Tidak terima. Jangan gegabah. Beritau Xiao Tian. Aku akan menangganya di bawah. Tidak, Tuan Muda. Dokter, maksud Anda benda di kepala Yao Yao hilang. Tuan Xiao, ini benar-benar mujizat medis. Tuan Xiao, bisakah memberitahu Apa yang sebenarnya terjadi? Dokter, Anda yakin ini benar? Benar, sangat yakin. Selamat ya, Tuan Xiao, tunggu Nona Li bangun. bisa kembali istirahat. Terima kasih dokter, terima kasih. Yao Yao, kamu sudah bangun, gimana rasanya? Kakak Sir Tian, kamu sudah tahu aku sakit kan? Kamu sudah tahu sejak lama. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Awalnya aku cuma pengen menemanimu beberapa bulan lagi. Kemudian pergi tanpa suara. Aku juga nggak menyangka akan jadi seperti ini. Kamu ini suka bicara sembarangan. Tanpa kamu, bagaimana hidup? Dan bagaimana kamu tahu aku tidak punya solusinya, Kakak Xiao Tian? Aku benar-benar sudah sembuh. Sembuh lebih dari cukup. Nanti ada masalah apapun, kasih tahu aku. Yao Yao. Mari kita menikah.